Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan terkait dengan penilaian status gizi, yaitu pada materi pengukuran faktor ekologi. Dan nanti ada bagian terpisah yaitu ukuran statistik kesehatan. Oke, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, terkait dengan faktor ekologi, maka kita akan melihat nanti bagaimana hubungannya faktor ekologi dengan status gizi, kemudian apa saja yang dinilai dalam faktor ekologi, yaitu ada 6 hal, yaitu keadaan infeksi, konsumsi makanan, pengaruh budaya sosial ekonomi, produksi pangan, dan kesehatan dan pendidikan. Jadi ini merupakan bagian dari pengukuran faktor ekologi. Oke, nah ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi memang yang akan dinilai nanti bagaimana hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri dengan lingkungannya. Sedangkan status gizi adalah lebih kepada keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan makanan dengan kebutuhan zat gizi. Jadi memang status gizi itu adalah outcome atau produk akhir dari suatu kondisi asupan makanan yang telah kita asup. Oke. Nah, ekologi dalam status gizi kemudian dikaitkan dengan keadaan lingkungan manusia yang memungkinkan manusia tumbuh optimal dan mempengaruhi status gizi seseorang. Ya. Jadi keadaan lingkungan, jadi bagaimana kondisi lingkungan itu sendiri yang kemudian nanti dapat mempengaruhi status gizi dari individu. Nah, faktor ekologi itu sebenarnya secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ekologi lingkungan dan data vital statistik. Jadi memang kalau yang nantinya statistik vital itu juga ada hubungannya dengan faktor ekologi. Nah, di faktor ekologi nanti ada bagian infeksi, kemudian pengaruh budaya, sosial ekonomi, produksi pangan, kemudian di statistik vital ada angka kematian, angka kesakitan, kemudian statistik pelayanan kesehatan, serta penyakit infeksi yang berhubungan dengan gizi. Oke, kita bahas yang pertama yaitu keadaan infeksi. Jadi keadaan infeksi ini merupakan salah satu faktor ekologi yang terkait dengan penyakit infeksi yang ada di masyarakat tersebut, ya, yang banyak menyerang penduduk di daerah tersebut. Jadi kita ketahui bahwa ada interaksi sinergis atau hubungan yang timbal balik antara kondisi infeksi dengan status gizi, di mana keadaan infeksi dapat menyebabkan adanya malnutrisi, dan kondisi malnutrisi juga memudahkan terjadinya penyakit infeksi. Dan mekanismenya dapat terjadi misalnya kalau dia dari penyakit infeksi, ketika mengalami penyakit infeksi sebagai contoh misalnya diare, akan menyebabkan penurunan nafsu makan, kemudian penurunan absorpsi tubuh, serta kebiasaan mengurangi makanan pada saat sakit. Jadi kalau lagi demam, lagi batuk, lagi flu misalnya, itu orang cenderung misalnya mengurangi makan, atau misalnya lagi orang TBC gitu, kurang minat untuk makannya kurang. Kemudian peningkatan kehilangan cairan dan zat gizi saat sakit. Jadi contohnya misalnya orang diare. Jadi orang diare dia mengeluarkan cairan tapi tidak diimbangi dengan pemenuhan atau asupan cairan yang lebih banyak lagi. Gitu. Akhirnya terjadilah kekurangan. Kemudian meningkatnya kebutuhan zat gizi efek dari peningkatan kebutuhan atau karena izin penyakit. Artinya kalau orang sakit infeksi biasanya memang butuh konsumsi yang lebih
lebih dari biasanya. Jadi ketika dia butuh lebih dari biasanya, dia hanya mengkonsumsi sedikit. Itu yang menyebabkan akhirnya dia kekurangan zat gizi. Jadi begitu mekanisme dari infeksi. Nah, yang kedua adalah konsumsi makanan. Nah, konsumsi makanan ini nanti bisa mengacu kepada pengukuran konsumsi makanan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, tapi kemudian dia nanti dengan mengukur pada masyarakat dapat diketahui faktor diet yang menyebabkan masalah malnutrisi. Artinya, ketika kita misalnya menganalisis di suatu lingkungan, dengan kita tahu bagaimana konsumsi makanan di lingkungan itu, kita akan tahu kondisi status gizi di daerah itu, bisa memperkirakan karena kan ini penilaian status gizi tidak langsung ya. Jadi dengan melihat konsumsi makanan di daerah itu, kita akan tahu oh di sini tuh kemungkinan mengalami kekurangan energi protein, mungkin kekurangan yodium dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah pengaruh budaya. Nah, pengaruh budaya ini dikaitkan nanti misalnya dengan bagaimana sikap terhadap makanan. Artinya, oh, kalau makan yang sumber protein kayak telur itu kurang diminati. Artinya masyarakat di situ tidak terlalu suka dengan telur yang akhirnya itu turun-temurun misalnya. Atau misalnya kayak kepercayaan-kepercayaan tertentu yang misalnya tidak boleh makan produk hewani dan seterusnya. Itu merupakan kaitannya dengan budaya. Yang kedua itu penyebab penyakit infeksi. Artinya masyarakat itu kadang menganggap oh, anaknya atau apa namanya kondisi keluarganya yang misalnya mengalami penyakit infeksi dikarenakan faktor budaya gitu ya, bukan karena faktor infeksinya gitu ya. Jadi kepercayaan terhadap penyebab penyakit itu juga masih mempengaruhi. Kemudian kepemikiran terhadap kelahiran dan jumlah anak, misalnya dalam arti misalnya kelahiran anak harusnya kan kalau menurut ini dijarakin walaupun pengen punya anak banyak misalnya tapi diberikan jarak artinya minimal 2 tahun usia anak yang sebelumnya baru kita hamil lagi gitu ya. Jadi dengan memberikan jarak itu artinya 2 tahun golden egg-nya itu terpenuhi, itu 1000 HPK-nya terpenuhi gitu. Tapi ada nanti pengaruh budaya ya yang penting seadanya gitu ya. Artinya misalnya dia baru 6 bulan hamil lagi ya budayanya mempercayai hal itu dan itu dianggap sebagai misalnya memperbanyak rezeki dan seterusnya. Padahal sebenarnya perlu diberikan hak-hak dari anak tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah produksi pangan dalam lingkungan itu. Jadi pengaruh budaya terhadap produksi pangan juga berpengaruh. Artinya bisa jadi kepercayaan di daerah tersebut hanya menganut misalnya boleh menanam tanaman ini gitu. Kalau menanam tanaman yang lain itu tidak disukai oleh leluhur dan seterusnya. Jadi memang ada pengaruh budaya. Nah, itu kaitannya dengan ekologi. Nah, yang keempat adalah faktor sosial ekonomi. Nah, di sosial ekonomi itu ada data sosial dan data ekonomi. Yang bisa kita angkat untuk menggambarkan status gizi, yaitu data sosial sebagai contoh keadaan penduduk di suatu masyarakat. Dalam arti, sebagai contoh misalnya di situ jumlah penduduknya, umurnya yang lebih banyak, umur berapa, kemudian distribusi jenis kelamin, yang banyak laki-laki atau perempuan, kemudian secara jumlah penduduk, misalnya yang banyak produktif atau lansia, kondisi geografisnya seperti apa, apakah daerah tersebut daerah pertanian atau daerah perikanan, dan seterusnya. Itu bisa menjadi gambaran dari status gizi. Yang berikutnya adalah keadaan keluarga, ya jumlah anggota keluarga, kemudian jarak kelahiran, dan seterusnya. Itu juga bisa diambil datanya. Kemudian pendidikan. Pendidikan di sini bisa jadi misalnya pendidikan ayah dan ibu. Kemudian keberadaan pusat untuk peminjaman buku. Kemudian usia sekolah, apakah di usia sekolahnya itu mereka berada sekolah atau usia sekolah ternyata bekerja. Nah, itu bisa menjadi data sosial yang kita analisis. Kemudian perumahan itu bisa jadi dalam arti kita melihat bagaimana tipe rumahnya, lantainya apa, atapnya terbuat dari apa, kemudian apakah rumah itu sesuai dengan kaidah bahwa minimal
berapa meter untuk satu orang, kemudian ventilasinya seperti apa, itu juga bagian dari data sosial. Kemudian kondisi dapur rumah. Nah, dapur rumah juga diperhatikan, misalnya alat masak yang digunakan apa, bahan bakarnya apa, gitu ya. Kemudian pembuangan sampahnya seperti apa. Nah, itu bagian dari kondisi dapur rumah. Nah, penyimpanan makanan, nah juga dicek, misalnya ukuran dari penyimpanan makanannya seperti apa, apakah bebas dari serangga, dari apa namanya hewan-hewan gitu ya. Jadi tersimpan aman. Nah, itu juga bagian dari faktor sosial. Berikutnya adalah sumber air dan jarak dari rumah. Nah, ini juga sering. Misalnya hubungan sumber air dengan status gizi. Nah, itu juga ada hubungannya karena memang dia salah satu dari indikator status gizi, penilaian status gizi. Jadi misalnya jarak air sumber air minum dengan septic tank gitu ya. Jadi itu juga ditanyakan. Kemudian tipe kakus dan keadaannya. Artinya misalnya pakainya tipe jongkok, tipe duduk, atau tipe yang masih kakus cemplung gitu ya, yang terpisah dari rumah. Nah, kondisi seperti itu bisa menggambarkan status gizi daerah tersebut. Berikutnya adalah data ekonomi. Kalau data ekonomi mungkin banyak kita bisa ketahui, misalnya pekerjaan utamanya apa, pendapatan keluarga seperti apa, kekayaan yang terlihat, pengeluaran atau anggaran yang digunakan. Jadi misalnya ditanyakan untuk dalam satu bulan pengeluaran untuk makanan berapa gitu. Nah, itu bagian dari penilaian status gizi. Nah, harga makanan yang bergantung pada pasar dan variasi musim. Artinya misalnya di suatu daerah ini harga beras lagi meningkat, kemudian atau musimnya lagi bukan musim panen, harga beras meningkat. Nah, itu bisa diprediksi bahwa masa itu, dan itu misalnya terjadi dalam 6 bulan. Berarti ada kemungkinan status gizi di masyarakat itu akan berubah. Nah, gitu. Jadi itu adalah faktor ekonomi. Dan faktor sosial ekonomi ini juga dianalisis secara nasional. Itu yang ada di survei demografi SDKI, survei demografi dan kesehatan Indonesia. Jadi di dalam data itu ada data-data misalnya pekerjaan utama, kemudian pendapatan keluarga gitu ya, kemudian kekayaan yang terlihat misalnya kepemilikan TV, tanah gitu ya, kemudian pengeluarannya untuk makanan berapa, pengeluaran untuk sumber protein itu ada di dalam survei SDKI. Oke, berikutnya adalah produksi pangan. Nah, ini sudah kita bahas di materi ekologi ya, bahwa kondisi produksi pangan di suatu daerah itu bisa menggambarkan status gizi di masyarakat tersebut. Jadi contohnya misalnya penyediaan makanan keluarga seperti apa gitu ya. Oke, wait, kita stop dulu sebentar. Oke, baik, kita lanjut. Nah, produksi pangan juga bisa menjadi salah satu unsur yang menggambarkan status gizi di suatu masyarakat, yaitu penyediaan makanan keluarga seperti apa, kemudian sistem pertanian seperti apa, tanah yang tersedia di masyarakat tersebut seperti apa, pemanfaatannya untuk pertanian atau perikanan. Nah, dan juga peternakan gitu ya. Kemudian kondisi keuangan yang kemudian dimanfaatkan untuk produksi pangan atau untuk mendapatkan pangan di daerah tersebut. Jadi memang produksi pangan di satu daerah itu juga menggambarkan status gizi masyarakat di daerah tersebut. Oke. Berikutnya adalah pelayanan kesehatan, yaitu data penting yang terkait dengan misalnya kondisi di daerah tersebut, apakah rumah sakitnya ada rumah sakit gitu ya, dan rumah sakitnya itu melayani pasien-pasien dengan berbagai kondisi gitu, misalnya lengkap rumah sakitnya. Kemudian pusat kesehatan lainnya, apakah misalnya di puskesmasnya bisa melayani pasien gizi kurang, atau melayani pasien penyakit infeksi, dan seterusnya. Kemudian
fasilitas dan sarana pendidikan juga menjadi perhatian ketika saat menilai suatu status gizi di masyarakat. Di mana misalnya apakah jumlah sekolah di situ mencukupi dengan anak sekolah gitu ya, anak usia sekolah. Kemudian apakah ada organisasi Karang Taruna di masyarakat tersebut yang kemudian mendukung mendukung remaja untuk beraktivitas gitu ya, memberikan aspirasinya dalam Karang Taruna gitu ya, membuat kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi mereka aktif secara mental ya kalau di sini. Kemudian angka buta hurufnya berapa gitu ya di daerah tersebut. Jadi salah satu untuk menilai indeks harapan hidup itu adalah buta huruf. Jika buta huruf semakin tinggi, maka bisa diprediksi status gizi di masyarakat itu masih mengalami masalah gitu ya. Kemudian media massa dalam arti untuk menyebarkan informasi gitu ya. Masyarakat di situ bisa mengakses media massa kah, dan media massanya apa? Radio, televisi, dan ini memang kaitannya nanti dengan keberadaan listrik misalnya. Jadi daerah itu masuk listrik atau tidak. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu indikator ekologi dalam penilaian status gizi masyarakat. Nah, biasanya ini adalah jenis data yang sering digunakan untuk mengidentifikasi faktor ekologi secara cepat. Artinya misalnya di sini ada ukuran keluarga, jadi makanya dalam penelitian-penelitian terkait status gizi kan ditanyakan kan, ukuran keluarganya berapa anggota keluarga. Nah, itu menjadi faktor ekologi itu. Walaupun memang tidak dianalisis secara langsung. Artinya gini, tidak semua faktor dia itu faktor ekologi. Biasanya faktor ekologi itu dikaitkan dengan faktor yang lainnya yang misalnya terkait dengan perilaku dan seterusnya. Jadi kalau faktor ekologi ya ukuran keluarga, kemudian pekerjaan, pendidikan, kemudian kondisi rumah, kemudian ekonomi. Biasanya memang dengan observasi ya, kita misalnya datang melihat, oh ternyata ada TV, ada kulkas, kompor gas, misalnya sepeda motor ada sekian, dan seterusnya. Kemudian kondisi dapur itu juga dinilai biasanya. Berikutnya adalah pola pemberian makan. Jadi yang memang menjadi perhatian itu adalah ketika di keluarga itu ada balita, bagaimana pola pemberian makannya, pola pengenalan makan. Nah, itu juga bagian faktor ekologi. Kemudian penyimpanan makanan, apakah dia di keluarga itu bisa menyimpan bahan makanan untuk berapa lama, dan seterusnya. Kemudian air minum, tipe kakus, kemudian tanah. Jadi ini kemarin yang sudah kita bahas yaitu daya dukung lahan, nah itu berapa, itu bisa menjadi faktor ekologi untuk penilaian status gizi masyarakat. Kemudian bagaimana sistem pertanian, perikanan, peternakan, kemudian peralatan makan yang tersedia di di rumah tersebut seperti apa gitu. Jadi memang ini biasanya yang dinilai untuk mengetahui faktor ekologi di suatu daerah gitu ya. Kita menilai faktor ekologi ini, dan dari penilaian ini kita bisa memprediksi status gizi masyarakat gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan penilaian status gizi faktor ekologi. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa faktor ekologi itu erat hubungannya dengan terjadinya malnutrisi, yang mana unsur-unsur yang dibahas adalah tadi ada 6 hal ini gitu ya. Jadi sudah disampaikan secara keseluruhan terkait dengan faktor-faktor ini. Nah, dan pada Caliendo dia juga menyampaikan bahwa ternyata model ekologi dalam bidang gizi itu bisa dikaitkan dengan ini sudah kita bahas di waktu pertemuan pertama, adanya agent, kemudian ada pejamu, kemudian ada lingkungan yang kemudian dia mempengaruhi status gizi. Artinya dalam kondisi di mana agent itu adalah dietnya, asupan makanannya gitu ya. Kemudian manusianya adalah pejamu atau host, dan ada faktor lingkungan mikro yang mempengaruhi. Lingkungan mikro itu bisa jadi yang di bagian penyebab tidak langsung gitu ya. Kemudian akar ke bagian berikutnya itu yang kaitannya misalnya pendidikan gitu ya.
Nah, dan bagian ada makronya, lingkungan environment. Lingkungan environment itu yang makro environment itu ya kaitannya misalnya dengan kondisi politik di daerah, atau krisis yang melanda suatu negara. Nah, itu bagian dari lingkungan makro yang kemudian nantinya akan mempengaruhi status gizi di suatu negara. Jadi memang faktor ekologi itu sangat luas penilaiannya. Nanti mungkin untuk praktikum Ibu berikan beberapa data saja yang bisa kamu analisis untuk melihat status gizi di masyarakat tersebut. Oke, nah ini kelebihan dari pemanfaatan pengukuran faktor ekologi. Jadi keadaan ekonomi lingkungan lebih mudah diketahui secara umum sehingga kemungkinan risiko yang akan datang dapat diprediksi. Artinya ada beberapa faktor itu mudah dilihat. Jadi kita observasi aja kita sudah tahu kondisinya. Misalnya kayak kondisi rumah gitu, itu bisa kita langsung observasi. Jadi mudah untuk menilainya gitu ya. Data tentang ekologi lingkungan itu tersebar di berbagai instansi yang memungkinkan informasi mudah diperoleh asal pendataannya baik gitu ya, kayak daya dukung lahan itu kan kita bisa ambil dari beberapa instansi gitu ya. Kemudian nanti misalnya kondisi rumah. Nah, kalau kita pakai datanya yang SDKI mungkin dia di situ terkumpul semua dan dia berdasarkan dari survei. Nah, kekurangannya adalah faktor ekologi tidak langsung dapat mempengaruhi status gizi dan tidak bisa langsung menilai bahwa itu kondisi status gizi. Jadi itu hanya prediksi awal karena kan penilaian status gizinya tidak langsung. Jadi prediksi awal bahwa untuk mengetahui status gizi di masyarakat tersebut. Dan memang biasanya setelah itu dilakukan konfirmasi dengan pengukuran antropometri misalnya, atau kemudian pengukuran klinis gitu dan seterusnya. Oke, nah kesimpulannya, jadi malnutrisi memang faktor ekologi itu banyak dikaitannya dengan kondisi malnutrisi gitu ya. Kalau ke arah kelebihan itu masih sedikit yang membahas faktor ekologi gitu ya. Tapi lebih kepada malnutrisi, dan malnutrisi di sini bukan hanya kekurangan energi protein, tapi misalnya KVA gitu, itu juga ada kaitannya dengan faktor ekologi. Atau misalnya yodium, Gaki, nah itu juga ada faktor ekologinya. Kemudian hubungan penyakit infeksi dan malnutrisi itu adalah hubungan yang sinergis, artinya timbal balik, bisa infeksinya dulu baru akhirnya seseorang bisa malnutrisi, tapi orang-orang yang malnutrisi itu sangat rentan untuk terkena penyakit infeksi. Dan nanti kita bisa lihat di statistik vital, penyakit infeksi aja apa saja sih yang menjadi salah satu ukuran dalam penilaian status gizi. Oke, ini cukup materi terkait dengan pengukuran faktor ekologi. Jadi tadi sudah disampaikan data-data apa saja yang dibutuhkan dalam pengukuran faktor ekologi. Cukup sekian materi terkait dengan faktor ekologi. Berikutnya nanti kita bahas terkait statistik vital. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.